Halo, selamat datang kembali lagi di channel Pemilu TV. Kali ini kita akan membahas soal mengapa ada pemilu. Namun sebelum membahas lebih dalam, kita bahas apa arti atau definisi pemilu itu. Secara umum, definisi dari pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Ada jabatan legislatif atau biasa kita sebut wakil rakyat, yaitu DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten kota. Ada jabatan eksekutif, yaitu presiden dan wakilnya. Kemudian ada juga kepala daerah. Untuk kepala daerah biasanya kita menyebut pemilihan, bukan pemilihan umum istilahnya. Sederhananya, pemilu adalah cara atau sarana rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Pulang kampung nih. Sedangkan definisi yang lebih komprehensif namun detail dan cukup panjang dapat kita lihat dari beberapa sumber. Pertama, dari pendapat Profesor Ramlan, seorang ahli pemilu. Menurutnya, pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Kedua, dari undang-undang. Yang kedua ini agak panjang, kalian bisa baca sendiri tentunya. Secara ilustrasi atau gambaran yang mungkin lebih sederhana, hubungan antara demokrasi, pemilu, dan kesejahteraan adalah sebagai berikut. Ya, tujuan kita, rakyat, adalah kesejahteraan. Untuk mencapai ke sana, maka harus melewati sebuah jalan. Jalan itu ada banyak. Salah satunya adalah jalan demokrasi. Untuk mencapai ke sana, maka harus melewati sebuah jalan. Jalan itu ada banyak. Salah satunya adalah jalan demokrasi. Mengapa ada banyak jalan untuk mencapai kesejahteraan? Ini tentunya terkait dengan penjelasan di edisi sebelumnya, yaitu ada beberapa sistem dalam pemerintahan yang tidak hanya demokrasi saja. Nah, di Indonesia kita sepakat menggunakan jalan demokrasi. Maka untuk melewati jalan demokrasi itu tentu harus menggunakan alat atau kendaraan yang dinamakan pemilu. Setelah kita memahami apa itu pemilu, maka kita perlu mengetahui apa fungsi pemilu. Pertama, legitimasi penguasa dan pemerintah. Di dalam negara demokrasi, seseorang akan diakui menjadi presiden apabila berhasil menang dalam pemilu. Orang itu akan mendapatkan pengakuan penuh dari rakyatnya kalau dia memang presiden tentunya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Rakyat membutuhkan orang yang dapat mewakilinya untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan, dan lain-lain. Oleh karena itu, melalui pemilu, rakyat dapat memilih orang atau partai yang akan mewakilinya di DPR atau parlemen. Lanjut. Pak Ketua, adalah beliau interupsi. Kita punya hak semua bicara di sini. Ketiga, sirkulasi elit penguasa dilakukan tanpa menggunakan kekerasan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin atau presiden tanpa diharuskan berasal dari keturunannya. Seorang presiden juga tidak selamanya menjabat presiden, harus dibatasi.
karena jabatan tidak terbatas, rentan dengan korupsi. Oleh karena itu, pemilu merupakan sarana untuk mengganti pemimpin tanpa menggunakan kekerasan. Kebayang nggak kalau kita harus mengganti presiden lewat perang dulu seperti zaman-zaman kerajaan dahulu? Tentu nggak selesai-selesai dan berdarah-darah kan? Keempat, pendidikan politik. Rakyat dan kalian semua tentu harus tahu pentingnya menyalurkan aspirasi dan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Rakyat bisa menentukan pemimpin dan wakilnya sendiri. Rakyat juga sekaligus dapat menghukum pemimpin dan wakilnya jika bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya dengan cara tidak memilih kembali mereka di pemilu selanjutnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kami menyajikan, kamu menyimpulkan. Ciao.